Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Lukman Ariansyah. Saya Putu Wisnu Puradianta. Di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang Anvis, di mana Anvis ini nanti digunakan untuk memprediksi dari rata-rata produksi per hari dari penghasilan nira ya, di mana nanti kita gunakan pada MATLAB ini kita menggunakan fungsi Anvis Edit. Nah, di mana Anvis Edit sendiri nanti kita bisa melakukan load data dari Excel tadi ya, di mana load data dari Excel nanti kita ubah menuju ke Notepad ya, di mana kita ubah dari data Excel kita ubah ke Notepad, di mana untuk bentuk lahannya sendiri kan berupa lereng dan datar. Kemudian kita perumpamakan dengan jika lereng itu satu, kemudian datar itu dua. Hmm, kemudian pada MATLAB-nya kita lakukan load data. Di mana load data sendiri kita taruh pada download nanti ya. File, kemudian kita pilih notepad-nya tadi dengan nama produksi nira olah data. Kita open. Kemudian kita dari input tadi kita dapatkan hmm, untuk Anvis infonya kita dapatkan input sebanyak 5, yaitu diameter, tinggi, umur pohon, bentuk lahan, dan ketinggian. Kemudian outputnya 1 yaitu rata-rata produksi per hari. Kemudian untuk fungsi keanggotaannya ini belum diedit ya, yaitu masih random 333. Kemudian untuk mengedit dari fungsi keanggotaan sendiri, nanti kita bisa ubah di ini apa, generate fish tadi. Kemudian kita ubah untuk fungsi keanggotaannya pada number of MFS, di mana untuk yang pertama yaitu diameter pohon niranya sendiri kita menggunakan tiga tiga fungsi keanggotaan, yaitu kecil, sedang, dan lebar. Kemudian untuk fungsi keanggotaan tingginya sendiri ada pendek, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk fungsi keanggotaan umur pohonnya sendiri ada 5 ya pada video kali ini, di mana untuk penjelasannya sendiri ada fungsi keanggotaan sangat muda, muda, normal, dan tua, dan sangat tua. Kemudian untuk fungsi keanggotaan dari bentuk lahannya sendiri ada 2 ya, yaitu lereng dan datar. Kemudian untuk ketinggian fungsi keanggotaannya ada 3, yaitu dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Kemudian kita juga bisa memilih untuk tipe dari MF tipenya sendiri, yaitu ada trim, nanti bentuknya akan segitiga. Kemudian jika pada trap MF ini akan berbentuk trapesium. Kemudian tipe datanya ada 2, yaitu linear dan konstan. Pada video kali ini kita memilih konstan. Oke. Setelah dari sini kita membahas mengenai Trendfish, di mana Trendfish sendiri digunakan untuk train data ya, mengolah datanya. Jadi dilakukan dilakukan latihan pada datanya. Ini kita lakukan iterasi pada datanya, yaitu untuk mengetahui error toleransi, di mana untuk error toleransinya sendiri bisa diatur pada sini ya. Di mana untuk error toleransinya bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Jika kita menggunakan error toleransi 1, maka untuk error toleransi dari tiap datanya nanti sebanyak 1. Jadi jika kita pilih 0, nanti error toleransi akan mendekati dengan 0. Kemudian untuk epoch sendiri digunakan untuk mengatur iterasi yang dilakukan pada training datanya nanti. Misal kita gunakan 50 ya untuk iterasinya, kemudian error toleransinya akan
kita pilih 0 karena kita menginginkan data yang mendekati 0. Kita train. Kita tunggu ya. Oke, dari training yang telah dilakukan, diperoleh data yaitu untuk iterasi ke-50 kita mendapatkan error 1,3 dikali 10 pangkat min 3 yaitu 0,00132 dari banyaknya iterasi sebanyak 50 kali. Kemudian jika kita perumpamakan untuk iterasinya kita lakukan sebanyak 100 kali. Oke. Kita coba ya untuk hasilnya nanti. Kita bandingkan dengan iterasi sebanyak 50 kali tadi. Nah, dari iterasi sebanyak 100 kali diperoleh data pada iterasi ke 100-nya yaitu 1,1 dikali 10 pangkat min 3, di mana ini hasilnya lebih baik daripada iterasi sebanyak 50 tadi, di mana untuk iterasi ke 50 tadi berakhir pada sekitar sini ya, sekitaran ini yaitu 1,3 dikali 10 pangkat min 3. Untuk iterasi ke 100 diperoleh 1,1 dikali 10 pangkat min 3. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari hasil output ini kita bisa melihat juga struktur dari unfish-nya. Itu kita bisa klik dari structure. Nah, bisa dilihat juga pada unfish, struktur unfish-nya tepat juga, telah dibuat juga. Terdapat 5 input, di mana 5 input ini didapatkan dari data Excel, yaitu dapat diameter pada input 1, tinggi input 2, tahun atau umur pohon input 3, bentuk lahan input 4, dan ketinggian MWDL pada input 5. Jadi banyaknya fungsi keanggotaannya juga sudah dijelaskan oleh teman saya juga. Pada input 1 yaitu terdapat 3 fungsi keanggotaan, input 2 3 fungsi keanggotaan, input 3 5 fungsi keanggotaan, input 4 2 fungsi keanggotaan, dan input 5 3 fungsi keanggotaan. Jadi dari hasil-hasil fungsi keanggotaan ini akan didapatkan rule yang akan kita lihat nanti, sehingga didapatkan output yang akan mendekati dari data Excel yang telah ada.
Seperti itu. Kemudian bisa kita kembali lagi dan kita close dulu dan kita cari dari member of function-nya yang telah sesuai dengan unfish tadi, yaitu pada input pertama, yaitu kita gunakan diameter dan maaf, untuk yang pertama itu diameternya kecil, dan untuk input kedua itu sedang, fungsi keanggotaan pada input pertama, dan pada fungsi keanggotaan ketiga itu lebar. Dan untuk jadi kita input satu ini menandakan diameter, terdapat 3 fungsi keanggotaan yang sudah dibuat dan sudah ada untuk berapa saja pada kecil itu pada range berapa, sedang range berapa, dan lebar range berapa. Jadi lanjut ke input 2, yaitu tinggi yang pertama itu ada pendek, kemudian sedang, dan tinggi. Nah, jadi sebenarnya pada fungsi fuzzy ini kita hanya mengganti fungsi keanggotaannya aja agar lebih mudah untuk dipahami. Gitu. Pada fungsi keanggotaan pertama pada umur yaitu ada sangat mudah, kemudian mudah, dan fungsi keanggotaan ketiga yaitu normal, keanggotaan keempat yaitu tua, dan sangat tua pada fungsi keanggotaan yang terakhir. Itu untuk yang kedua yaitu ada pada fungsi keanggotaan pertama yaitu lereng. Kita ganti nama untuk fungsi keanggotaan pertama yaitu lereng. Kemudian fungsi keanggotaan kedua yaitu datar. Untuk fungsi keanggotaan yang terakhir yaitu ada ketinggian PDL, itu kita beri dataran rendah, kemudian dataran sedang, dan dataran tinggi. Nah, untuk outputnya sendiri kita tidak perlu memberikan nama karena banyaknya data juga terlalu banyak. Jadi kita biarkan saja. Kemudian setelah kita mengganti semua ini, kita bisa lihat rule yang ada. Ini agak sedikit lama karena juga lumayan berat. Nah, dari hasil 5 input tadi, jadi telah didapatkan rule. Jadi ketika input 1 yaitu diameter berinput kecil,
input 2 yaitu ketinggian berinput pendek, input 3 yaitu umur berinput sangat muda, input 4 yaitu bentuk lahan, itu bentuk lahannya lereng, dan input 5 yaitu ketinggian MPDL berinput dataran rendah, maka menghasilkan output yaitu output 1 MF1, dan begitu seterusnya sampai dengan 270 data yang telah dibuat secara langsung oleh Anvis. Kemudian dari hasil ini juga terdapat connection OR dan AND, mana OR itu berinput atau. Jadi semisal input 1 kecil atau input 2 pendek, bisa saja dari output ini berbeda gitu. Jadi kita gunakan dan agar pada input 1 dan input 2 dan input 3 dan seterusnya akan mendapatkan output yang sudah sesuai dengan Anvis yang telah dibuat gitu. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan hasil rule view seperti ini. Jadi semisal input yang kita berikan 44 pada diameter, ketinggiannya 11 meter, umurnya 11,5, input 4 bentuk lahan lereng yaitu 1,5, di mana ada di tengah-tengah antara lereng ataupun datar. Kemudian input 5 ada ketinggian MPDL yaitu 690, maka didapatkan output 43,3. Ya, mungkin kita coba terlebih dahulu. Untuk diameter kita ganti 40, ketinggian kita ganti 8, kemudian umur kita ganti 16, lereng di sini tadi 1, kemudian ketinggian 754, ada 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Nah, sudah dapat 5 data, input 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita bisa enter. Mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Oh ya, ini input 1, input 2, input 3, input 4, input 5 yang sesuai ini akan didapatkan outputnya 20. Nah, sudah sangat mendekati malah bernilai 20 juga dan sama. Jadi telah sesuai dengan apa yang sudah ada. Kemudian ini kita lihat juga pada surface-nya. Jadi di mana surface ini dari 2 input, yaitu input diameter dan input ketinggian pohon. Jadi dari hasil ini bisa kita lihat, jadi pada ketika input 1 itu bernilai antara 4 atau 45 di antara nilai tersebut, dengan input 2 yaitu ketinggian bernilai 12, maka didapatkan hasil produksi yang tertinggi. Bisa dilihat dari sini, yaitu bernilai sekitar 37 atau 38 lah, bisa dilihat seperti itu. Kemudian selanjutnya kita save dulu dari hasil Anvis ini, yaitu export to file. Kemudian kita save saja, di download saja dengan nama hasil dengan tipe data yaitu fish. Kita save, sudah disimpan. Kemudian untuk mengeluarkan nilai yang sudah diprediksi oleh Anvis, itu bisa kita lihat pada MATLAB dengan menggunakan, kita close terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita ketikkan fish
sama dengan read fish kemudian kurung buka, dan kita ketikkan data yang telah kita simpan tadi, yaitu hasil fish. Jadi harus sesuai dengan apa yang telah kita simpan. Kemudian hasil dot fish, kemudian koma, nah kemudian maaf, sepertinya ada kesalahan. Kamu buka data itu. Coba open dulu. Import data. Iya. Dan kita juga bisa, misalnya gunakan cara tadi juga tidak bisa, kita gunakan itu fish alpha, kita gunakan hasil open. Nah, ya dari hasil tadi unfish tadi, mungkin coba kita ulang terlebih dahulu. Jadi tadi terdapat sedikit error, di mana data yang saya simpan tadi yaitu belum sesuai dengan belum terdeteksi karena kita belum menggunakan folder yang kita gunakan, yaitu bisa kita gunakan pada folder download. Jadi kita ganti terlebih dahulu, kemudian cari hasil. Nah, ini hasil. Jika sudah terlihat ini, kita ketikkan lagi pada tadi unfish, read fish, hasil untuk membaca hasil fish, hasil unfish tadi, dan kita klik upload dengan eval fish, tutup, dan ini matrix fish tutup. Nah, jadi untuk mengetahui output pada unfish yang telah dibuat tadi, bisa kita gunakan pada MATLAB dengan kita masukkan data, yang data dari Notepad, kita copy dan letakkan pada kolom matrix. Baik, tadi terdapat sedikit error. Jadi errornya di mana hasil pada data di Notepad ini sepertinya tidak bisa langsung copy ke MATLAB. Jadi terdapat error seperti ini. Jadi setelah dilakukan pengecekan kembali, jadi sepertinya hanya bisa digunakan pada data Excel saja, sehingga telah dirubah tadi dan kemudian di copy, masukkan pada out sama dengan eval fish kurung tutup kurung matrix, kita kopikan pada kurung matriksnya, hingga didapatkan hasil output sebesar sekian, dan kita copy dari data output yang telah dihasilkan, kemudian kita copy pada Excel, copy, kita copy, kemudian kita paste hasil tadi. Jadi perlu menulis secara manual. Jadi hasil dari ini
mungkin bisa kita katakan sudah sangat mendekati, terdapat kelebihan dan kekurangan sedikit. Misal dari data pertama, kita didapatkan hasil rata-rata sekian yang sudah sangat mendekati. Nah, mungkin itu untuk hasil dari kerja kelompok kami. Mungkin jika ada salah kata dan perkataan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.